Ya, selamat pagi saudara, Anda bergabung lagi di Liputan 6 Pagi dan kalau tadi di bagian pertama kita mengulas banyak tentang akibat dari bencana banjir yang diakibatkan hujan dan longsor pula. Ini kita memulai bagian kedua dengan masalah yang ditimbulkan oleh kabut asap yang masih menjadi ancaman serius bagi aktivitas penerbangan di Riau. Saudara, sejak pagi Bandara Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru praktis lumpuh. Ya, meski jumlah titik api penyebab kabut asap dilaporkan berkurang, hingga Minggu sore kabut asap tebal tetap menutupi Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Setidaknya seperti inilah dampak kabut asap di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Terbatasnya jarak pandang membuat kegiatan penerbangan di Bandara Sultan Syarif Qasim II lagi-lagi lumpuh. Hingga lepas tengah hari, hanya satu pesawat saja yang mendarat. Selebihnya, belasan pesawat mengalihkan pendaratan ke Bandara Hang Nadim di Batam. Di terminal keberangkatan, para penumpang memadati ruang tunggu lantaran pesawat mereka tertunda, bahkan beberapa di antaranya batal mendarat. Biasa penerbangan di Pekanbaru terganggu oleh asap penerbangan yang datang terlambat dan berangkat. Untuk jarak? Iya, semuanya itu ada di daftar Air Asia dari Bandung, Lion dari Jakarta, kemudian juga Garuda dari Medan. Tidak hanya di Bandara Sultan Syarif Qasim II, kabut asap tebal juga menyelimuti Kota Pekanbaru, membuat arus lalu lintas terkendala. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran lahan di sejumlah wilayah Sumatera. Hingga kemarin, jumlah titik api berdasar citra satelit Terra Aqua ada 98 titik yang seluruhnya ada di Provinsi Riau dengan jumlah terbesar di Kabupaten Bengkalis 61 titik. Kabut asap yang masih tetap pekat dikhawatirkan akan kembali mempengaruhi kegiatan pendidikan. Padahal pagi ini pemerintah Kota Pekanbaru berniat memulai lagi kegiatan sekolah. Yusril Ardanis melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Selain di Riau, saudara, kabut asap juga masih menyelimuti Kota Jambi. Meski kabut asap ini tergolong pekat, warga terkesan tidak peduli dan tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Dan sementara itu kebakaran lahan gambut terdeteksi di sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Kabut asap akibat kebakaran lahan masih menutupi langit Kota Jambi sepanjang hari Minggu kemarin. Nah, ini meski dapat berdampak pada kesehatan, warga kota ini seakan tidak mempedulikannya. Mereka tetap beraktivitas di luar rumah seperti biasa tanpa mengenakan masker. Warga berkilah tidak ada informasi apapun tentang kualitas udara di Jambi. Saat ini alat pemantau kualitas udara yang ada di Bapelpanda Kota Jambi memang dalam keadaan rusak. Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendeteksi adanya kebakaran lahan cukup luas di kawasan perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan titik koordinat, kawasan yang terbakar berada dalam kawasan perkebunan di Kumpeh Ulu, Muaro Jambi. Dan masih kembali dengan informasi lainnya, saudara. Ini 2 dari 4 korban bunuh diri satu keluarga di Pekalongan, Jawa Tengah kemarin dikremasi. Diduga keluarga mewarnai prosesi kremasi para korban. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini sambil menunggu hasil otopsi para korban. Kasus bunuh diri massal sekeluarga yang merenggut 4 korban tewas di Pekalongan, Jawa Tengah masih menyedot perhatian warga. Minggu pagi, 2 jenazah yaitu Linawati dan anaknya, Dani Ricardo, diberangkatkan dengan ambulan menuju rumah kremasi gotong royong. Prosesi kremasi yang diliputi suasana duka keluarga itu berlangsung tertutup. Sementara jenazah Anita dan Rudito baru akan dikremasi hari ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus bunuh diri bersama ini. Polresta Pekalongan akan bekerja sama dengan Polres Cirebon guna mengungkap penyebab dan motif keempat korban nekat menenggak racun serangga. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Dwi Piryanto mengatakan meski belum selesai, hasil otopsi pada 2 jasad korban yakni Dani Ricardo dan Linawati menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun memang ditemukan adanya keracunan. Ada racun, sudah diotopsi, ya di dalamnya, berarti itu indikasi kesananya kan untuk bunuh diri ya. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, tidak ada. Ya. Kasus bunuh diri satu keluarga ini terungkap menyusul penemuan Linawati dan anaknya, Dani Ricardo, dalam keadaan tak bernyawa di perumahan Duta Bahagia Kraton Lor Pekalongan Jumat lalu.
Sedangkan 2 korban lainnya yaitu Anita dan Rudito ditemukan tewas di Hotel Langen, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu Salsa, teman dekat Rudito, saat ini dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kuncoro Wijayanto dan Agus Herimanto melaporkan dari Pekalongan dan Semarang, Jawa Tengah. Saudara, ini kawanan pencuri menggasak sejumlah dokumen data rumah sakit dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon, Banten. Dan hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus pencurian ini. Inilah 7 ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon, Banten yang dimasuki kawanan pencuri. Ketujuh ruangan itu yakni ruang polimata, polikulit, depo obat, ruang farmasi, aula, ruang perencanaan, serta ruang tata usaha. Petugas curiga karena ketujuh pintu ruangan yang semula terkunci sudah terbuka. Selain itu, kondisi lemari serta laci tempat menyimpan berkas di 7 ruangan dalam keadaan acak-acakan. Pencurian ini diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan ada dugaan jika kawanan pencuri di rumah sakit ini bukan berencana mencuri uang, melainkan mencari data-data penting terkait rumah sakit atau pasien. Pasalnya, semua lemari dan laci yang dibongkar merupakan tempat menyimpan data penting rumah sakit. Kemungkinan, mohon maaf, ini masih kemungkinan yang dicari ini adalah data penting ya. Kemungkinan yang dicari adalah data penting. Tapi sepertinya juga dia tidak mendapatkan data ini sepertinya, tapi akan kita cek dulu, kita dalami lagi. Dan bongkar itu hanya laci, meja dan lemari, tidak ada yang lain. Jadi kasus dugaan pencurian berkas data di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon ini merupakan kejadian yang pertama kali terjadi. Kasus ini masih diselidiki Polsek Cilegon yang dibantu oleh pihak Polres dan Polsek lainnya. Agus Faisal Karim melaporkan dari Cilegon, Banten. Ya, sebuah pertanyaan besar ya menyelimuti berita tadi, kenapa dokumen data yang dicuri bukan uang? Biasanya kalau pencurian kan lebih kepada arah material. uang ya. Ini apa mungkin ada hubungannya dengan, ya seperti yang Jati tahu itu ada masalah kasus korupsi yang menyangkut alat kesehatan. Ini bisa Banten. jadi ada hubungannya. Jadi untuk melenyapkan bukti-bukti sebaiknya langsung dicuri saja. Bisa jadi. Tapi kita tunggu saja hasil penyelidikan dari kepolisian, apakah benar ada dugaan ke arah sana atau mungkin benar-benar ke arah yang lain ya. Murni pencurian. Betul, tapi tetap saja aneh itu. Dan ini saudara, kita beralih ke informasi dari dunia ini kriminal, ini menyangkut narkoba saudara. Sebuah upaya penyelundupan ganja ke dalam lapas narkotika Pakem, Sleman, Yogyakarta berhasil digagalkan. Upaya penyelundupan ini dilakukan dengan cara memasukkan daun ganja ke dalam bola tenis dan dilemparkan ke dalam lapas. Inilah sejumlah barang bukti berupa bola tenis yang diamankan petugas lapas narkotika Pakem, Sleman. Di dalam bola tenis ini terdapat daun ganja yang coba diselundupkan ke dalam lapas dengan cara dilempar ke dalam lapas. Upaya penyelundupan ganja diketahui ketika bola tenis yang dilemparkan ternyata tidak bisa melewati pagar pembatas sehingga jatuh dan ditemukan oleh salah seorang petugas lapas. Karena curiga ada bola tenis di dalam lapas, petugas membuka isi bola tenis dan ternyata berisi daun ganja. Temuan ini kemudian dilaporkan ke kepolisian setempat. Dari beberapa keterangan orang yang berhasil kita amankan, kita tangkap dan kita proses, mereka mau melemparkan bola tersebut ke dalam lapas. Tujuannya langsung ke sel yang dituju. Hingga kini penyelundupan narkoba dengan modus melemparkan bola tenis ke dalam lapas ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas juga masih mencari pelaku yang melemparkan bola tenis berisi ganja ini. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.